memberanikan diri minta gaji. Saya sampai nangis-nangis minta gaji, ternyata dia enggak mau ngasih. Kata dia, itu pembantu sebelum saya itu yang dulunya memang 3 tahun, terus sesudah itu ada Indonesia tetapi 1 bulan kabur. Jadi yang kedua itu dipulangkan, yang pertama itu kabur setelah di sininya 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab Tea Nukawit Nati Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Meneruskan masih cerita saya perjalanan jadi TKW ya di rumah ini, tapi waktu pertama pertama datang. Jadi di bulan pertama itu ya masih saya itu di Mekah, dan di sana itu pas pertama datang itu saya bulan Jumadi akhir atau Rajab awal ya, kalau nggak salah Rajab awal. Dan itu masih ada apa namanya, tiap harinya anak sekolah gitu. Jadi ya saya disebut ngasuh-ngasuh anak yang 3 bulan juga enggak gitu, karena ada neneknya, karena anak orang sini itu dari kecil udah belajar mandiri gitu, enggak manja-manja sama kita, apalagi kan pengasuhnya pulang gitu. Nah di sana itu kan keluarga majikan saya anaknya kan 4, baru 4, yang sekolah 3, yang paling kecil 3 tahun itu belum. Terus ada juga kakek itu stroke ya. Tapi ada yang ngurusnya itu orang hitam, orang nggak tahu ya orang mana. Tetapi kadang-kadang ya kalau lagi dia sholat atau apa, terus dia mau ke WC atau mau berdiri atau mau dipindahkan ke roda, itu kadang harus bopong-bopong. Tapi bopong-bopong juga nggak sendirian. Ada anaknya yang laki-laki kadang sama si mama gitu, tapi itu berat banget karena orang sini kan tinggi besar gitu, berat banget. Saya mah nggak kuat, apalagi saya makan itunya badannya kecil ya, memang tinggi tapi kurus gitu, nggak gede. Dari pertama datang lebih kurus, sekarang ini udah mending gitu. Jadi ya berjalannya waktu baik-baik aja, alhamdulillah gitu. Sampai saya belajar masak pun ya di sana pertama datang itu. Jadi 1 minggu keduanya itu saya sudah alhamdulillah masak buat majikan gitu, dipercaya. Karena masaknya nggak ribet-ribet. Kalau di orang tua mah cuma biasa kabsah, mungkin idam begitu. Kalau nasinya kadang nasi selikiah, kalau bahasa Sunda mah nasi liwet ya. Tapi liwetnya di sini kan pakai daging. Nah, berasnya itu beras Amerika begitu. Jadi nggak ribet bikin apa, bikin surbah juga jarang-jarang gitu. Pokoknya gitu-gitu aja. Kalau siang mah pasti selalu masak. Kalau malam kebanyakannya beli, dan kalau di orang tua itu kebanyakannya itu belinya itu full. Tetapi saya ya biarpun saya di dapur, saya itu nggak pernah makan apapun, makanan apapun saya nggak pernah ngambil sendiri. Jadi apapun si nenek yang ngasih sama saya. Memang dia nyuruh ambil aja, tapi saya nggak mau seperti itu karena saya tipenya orang itu berhati-hati dan nggak rakus juga sama makanan begitu. Jadi cukup, alhamdulillah, malah lebih cukup gitu pengasihan dari majikan. Kalau kita ngambil mah ada perasaan risih begitu. Nah, setelahnya 1 bulan itu Rajab akhir ya, ternyata sekolah itu libur panjang. Dan kata majikan itu saya itu akan pergi ke sini ya, ke sini, ke rumah yang ini. Nah, singkat kata saya itu beres-beres barang baju-baju itu dibawa. Dan libur panjang di sini tuh waktu pertama datang itu lama banget, dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, habis lebaran Idul Adha baru pulang lagi ke sana.
Jadi lama banget di sini libur panjangnya, nggak kayak di kita. Di Indonesia paling 2 minggu, di sini mah panjang banget waktu itu. Kalau sekarang enggak. Sehabis corona kan, waktu corona itu kan sekolah itu sama sekali ya di off, tapi sekolahnya pakai online. Tetapi setelah selesai corona, sekarang sudah biasa normal, libur panjangnya sekarang Saudi itu cukup 2 bulan. Dan tengah semester sekarang cuma 10 hari. Dulu itu tengah semester 1 bulan. Jadi sekolahnya itu 6 bulan sekolah, 6 bulan libur. Dan juga waktu sekolah pun kadang-kadang kan cuma waktu sekolahnya 5 hari, 2 harinya itu libur. Dan kalau cuaca panas banget atau dingin banget atau mendung atau ada tebaran debu, itu semua enggak sekolah. Jadi di sini tuh sekolah itu enggak seperti di Indonesia ketat banget, enggak gitu. Begitu, jadi banyakan liburnya. Nah, singkat kata saya ini libur di sini. Nah, setelah 1 bulan nih, alhamdulillah kata saya nelpon ke Indo itu pas pertama datang saja. Terus setelahnya itu saya nggak pernah nelpon lagi dari HP majikan ya. Karena kalau soal berita-berita gitu, DM saya adakan HP yang lainnya yang diumpetin itu. Terus setelah 1 bulan kan dari Indo itu katanya utang itu yang sama material itu dia minta, katanya nagih lah singkat katanya. Saya itu ya, dia itu setelah 1 bulan tuh enggak ngasih gaji saya. Tapi gimana kata saya, apa harus saya minta? Nah, setelah 1 bulan lebih nih, saya kesini itu kan tanggal 5, setelah lebih dari tanggal 5, beberapa hari pun dia belum ngasih juga. Karena memang Saudi itu ya jarang gitu. Kalau yang ngasih tiap bulannya itu beruntung banget, jarang-jarang. Tapi kalau syarikah memang sekarang tiap bulan pasti digaji. Karena saya masuknya bukan syarikah ya. Terus saya memberanikan diri minta gaji. Saya sampai nangis-nangis minta gaji, ternyata dia enggak mau ngasih. Katanya nanti aja setelah saya di sini 2 bulan, begitu. Nah, saya bingung gimana ini, sedangkan di rumah itu harus dibayar itu. Saya juga janji ya sama ke material, kalau sudah 1 bulan saya mau bayar. Ini kendala saya di sini setelah 2 bulan. Saya nggak tahu permasalahannya apa, kenapa dia nggak mau ngasih pas saya 1 bulan begitu. Dan saya juga ada rahasia lain ya. Jadi saya itu terlalu ketat kalau di rumah ibunya itu. Jadi selalu saya diperhatikan. Contohnya kalau buang sampah pasti saya diikutin, ada yang ngikutin gitu, ada yang ngelihat. Siapapun, kalau nggak ada anak-anak pasti yang dewasa-dewasa ngelihatin saya, kalau enggak pasti si mama. Terus kalau tidur juga selalu sering ditengok-tengok, itu ada apa, kata saya, ada rahasia apa sebenarnya. Tapi saya nggak berani nanya-nanya lah, bodoh amat, yang penting saya baik-baik saja begitu. Nah, setelahnya 1 bulan itu kan saya dibawa ke rumah saudaranya itu buat ajimah ya. Biasa kan hari Kamis, Jumat itu pasti bergilir ke rumah saudaranya. Nah, saya tanya-tanya nih sama saudaranya itu. Kata pembantu saudaranya, nggak ada apa-apa, katanya majikan kamu baik-baik aja, kamu jangan takut gitu. Itu teman saya dari Indonesia ya. Terus ganti harinya lagi saya dibawa lagi ajimah ke saudaranya lagi. Di sana itu ada pembantu tapi bukan Indonesia ya, Filipina. Terus kata saya, gimana nih tentang majikan saya gitu. Saya kepo aja, mau tahu masa lalu gitu. Gimana? Karena saya agak sedikit kecewa dengan masalah gaji ya. Terus kata dia, itu pembantu sebelum saya itu yang dulunya memang 3 tahun, terus sesudah itu ada Indonesia tetapi 1 bulan kabur. Sampai di sana saya. Mungkin ini permasalahannya kenapa saya di sini ketat dan ditahan gaji.
Terus katanya ngambil lagi masih Indonesia, tapi Indonesia yang kedua itu mungkin dia itu katanya Malaysia, mungkin seperti Taiwan, Hong Kong mungkin ya. Jadi kesininya itu bawa seperti siswar, seperti itu make up, seperti biasa skincare gaya gitu. Orang sini kan nggak suka seperti itu. Dia curiganya itu kesini itu bukan mau kerja tapi mau mencari laki-laki. Jadi yang kedua itu dipulangkan, yang pertama itu kabur setelah di sininya 1 bulan. Jadi begitu ya cerita untuk hari ini. Jadi begitu ya, kenapa saya ketat itu, jadi majikan itu ada ketakutan. Jadi ada sedikit kecurigaan sama saya. Takut mungkin kenapa-napa. Jadi untuk cerita selanjutnya, kenapa pembantu yang sebelumnya itu kabur, dan apakah gaji saya itu baik-baik saja setelah saya 2-3 bulan kesananya. Ikutin ya cerita saya untuk selanjutnya. Pokoknya ini cerita-cerita, pokoknya pengalaman masa lalu saya, suka dukanya di sini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.